siang hari sambil nemenin bungsu belajar gitu kan, lihat kan banyak yang bingung bahwa kenapa sih eh, di zaman modern ini, di zaman yang serba canggih ini, penyelesaian banyak persoalan itu kembali lagi ke memperbaiki iman pribadi dan keluarga gitu kan. Jadi dari keluarga yang terkecil dulu kita memperbaiki diri. Banyak yang bingung gitu kan, padahal persoalannya canggih-canggih. Saya pengen nyampein yang paling sederhana dulu gitu kan, yang paling gampang. Itu hari-hari ini kita semua lebih banyak berinteraksi dengan media internet dibandingkan dengan anak, istri, dan suami serta teman-teman secara langsung. Itu pada kenyataannya untuk anak-anak maupun untuk kita sendiri, ketika tidak hati-hati, maka kedekatan dengan internet ini akan jauh melebihi kedekatan kita sendiri dengan keluarga, bahkan terhadap diri sendiri. Dan internet itu memang bagus lah kalau bisa untuk nyari rejeki, itu memudahkan pekerjaan gitu kan. Tetapi ketika kita lihat misalnya anak-anak itu berinteraksi dengan internet, yang dia lakukan itu ketika belajar sesungguhnya tidak hanya belajar, dia berselancar sendiri, bikin ini itu sendiri, dan nggak bisa fokus seperti zaman dulu orang-orang sekarang ini. Jadi banyak hal dilakukan dalam saat yang bersamaan gitu kan. Jadi ini mengubah dunia dan peradaban. Tapi kenyataan ini ketika balik lagi soal iman pribadi keluarga, itu juga yang menjadikan anak-anak kita jauh dari kita sebagaimana yang sebelumnya, karena mereka lebih banyak asik sendiri gitu kan, dan dunia internet itu menjadi dunianya sendiri. Nah ini baru kalau anak kita itu nggak suka main game gitu kan, berinteraksi dengan teman-temannya yang jauh-jauh, itu saja sudah menyita waktu tuh. Nah kemudian ketika ditambah mereka juga bermain dan berinteraksi dengan menggunakan dunia internet, lebih banyak lagi gitu kan, karena selain belajar juga mereka berkomunikasi, bikin cerita, ngobrol gitu kan dengan teman-temannya yang kita sendiri nggak tahu, maka akan semakin repot lagi itu kenyataannya. Nah, tapi yang paling inti, yang paling sederhana itu nggak lagi sesederhana kita mengendalikan mereka seperti kita dikendalikan orang-orang tua kita dulu gitu kan. Jadi ini yang membuktikan juga zaman terus berubah dan persoalan makin rumit. Nah tetapi kenapa kepada iman, kemudian juga pribadi, keluarga itu penting? Karena sesungguhnya tujuan yang paling strategis dan paling mulia di dunia ini selamat dunia akhirat, dan kita bisa kembali ke sang pencipta kita sendiri gitu kan, dengan selamat dan menjalani kehidupan ini dengan bahagia dan mengakhiri juga dengan cara yang baik dan husnul khotimah gitu kan. Jadi berpulang dengan terus menyebut lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan meminta pertolongan. Terus itu sepanjang masa, sepanjang hidup. Itulah sebetulnya kehidupan yang sungguh tangguh dan agung itu kan, yang harus bisa dilakukan oleh setiap keluarga. Ini juga kelihatannya sungguh sangat sederhana, karena pada kenyataannya dalam sehari-hari kehidupan kita pun itu banyak tergantung, entah tergantung ke bos, tergantung ke klien, tergantung ke subkontraktor, tergantung kepada yang merintah, tergantung ke yang ngasih pekerjaan, serba tergantung. Nah
pada titik itu kembali lagi gitu kan, bagaimana kita meyakini, mengusahakan tetap baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sekitar kehidupan kita, teman, sahabat, keluarga, anak-anak, istri gitu kan, dan yang lain-lain. Tetapi sesungguhnya kita itu bertawakal dan menjalankan semuanya dengan yang terbaik dan berpegangan kepada ajaran Allah yang Maha Kuasa gitu kan. Ini ngomongnya gampang gitu kan, gampang ngomongnya, tapi kenyataannya tidak semudah itu, karena ketika susah itu merengek-rengek gitu kan, walaupun bisa lebih tahan, dan ketika berjaya itu bisa jadi sombong jumawa dan gak keru-keruan gitu kan. Itu banyak contoh yang begitu. Nah, hidup terus di dalam kehidupan yang teguh, kehidupan yang sehat, beradab, kemudian beriman, itu sesungguhnya sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita menjauhi misalnya kehidupan yang tidak riba, itu pun luar biasa gak mudah, walaupun pasti ada jalannya dan pasti dikasih jalan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa itu tidak sederhana. Begitu juga ketika kita pengen memilih misalnya kehidupan tidak bertarung, tidak mencelakakan, tidak menyakiti, tidak menyingkirkan gitu kan. Itu juga gak sederhana, karena ketika kita hidup dalam dunia yang harus berkompetisi gitu kan, yang terkesan kalau nggak dia yang dapat harus kami gitu kan, itu juga seringkali menjadi lupa banyak hal yang sesungguhnya harusnya dihindari terpaksa dilaksanakan gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan saya menyampaikan bahwa iya karena budua, iya karena stain, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan meminta pertolongan, itu seringkali dilanggar gitu kan. Jadi ini memang nggak mudah gitu kan. Jadi belum lagi di kondisi yang sulit pandemi seperti ini, itu keadaan ekonomi yang pasti untuk banyak keluarga itu tidak ringan ya. Jadi seringkali dari hari ke hari itu berpikir tentang ekonomi, tentang bagaimana hidup, bagaimana berusaha, terus memperbaiki yang ada secara nyata juga bukan hal yang sederhana gitu kan, menghabiskan waktu. Dan karena itu memang harus lebih kreatif, mensiasati banyak hal untuk supaya hidup itu terus bisa berlangsung. Nah, jadi ini tentunya bukan tidak bersyukur ya, bukan tidak bersyukur, juga bukan bagian daripada keluhan, tetapi kenyataan seperti itulah hidup ya yang ada pada era sekarang gitu. Dan sebaliknya juga ketika misalnya keluarga atau seseorang yang demikian berlebihannya, mereka banyak ketakutan juga gitu kan. Saya kemarin dengar ada kok Tony itulah ya, jadi yang hebat banget menurut saya sih di usahanya gitu kan. Tetapi begitu cerita Covid dan Corona, berbagai obat dan ini keluar tuh semua dari dari lemari obatnya, kemudian dari kulkasnya dan yang lain-lain itu kan. Jadi begitu mencekam dia cerita, si ini meninggal setelah menikahkan saudaranya karena ada kerumunan, si itu meninggal setelah mengurus dagangnya ke kota yang jauh gitu karena bersama dan bertemu dengan banyak orang yang tidak dikenalnya. Padahal hidupnya itu tertib dan dia tidak menyangka bahwa dia sudah tidak ada. Yang dia kira tuh orang lain ya, yang temannya juga yang tidak ada, tapi ternyata teman dekatnya dia yang tidak ada. Jadi kondisi ini sesungguhnya sungguh nggak sederhana dan harus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita bertahan hidup dan terus menjalani kehidupan ini, tentu di tiap situasi dan zaman itu berubah-ubah. Tetapi saya meyakini iya karena budua, iya karena stain, itu adalah cara yang benar ya. Walaupun harus terus juga
ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Artinya karena kita seperti hidup di dalam ruang yang sangat terbuka gitu kan, kalau terang terlalu terang, kalau gelap terlalu gelap, atau juga remang-remang, maka kita meminta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi hidayah, diberi jalan, kemudian juga ditunjukkan jalan yang lurus sehingga bisa selamat kita semua ini gitu kan. Nah, saya menyampaikan ini tentu ini buat pelajaran diri saya sendiri yang terus belajar dan tidak pernah merasa cukup ya, baik itu ilmu, pengetahuan, dan yang lain-lain. Jadi bukan juga merasa kekurangan, tetapi saya menghadapi semua ini dengan rasa syukur dan meminta ampun setiap saat karena kekurangan dan banyak hal yang saya nggak ngerti pastinya, yang dibuat bisa menyinggung orang, membuat orang frustasi ataupun juga tidak nyaman gitu kan. Nah, di dalam berbangsa dan bernegara ini, saya kira saat-saat ini adalah saat-saat situasi di mana nggak bisa juga orang merasa nyaman, tetapi tidak boleh juga tidak bersyukur gitu. Tentu ini seperti ambivalen, tetapi kenyataan memang benar. Bagaimana nyaman ketika situasi pandemi dan krisis yang terjadi luar biasa seperti ini di mana-mana, sehingga bukan hanya musibah gempa bumi, tsunami, ataupun angin puting beliung yang bisa terjadi kapan dan di mana saja akibat iklim yang sedang berubah, tetapi juga usaha yang sebelumnya luar biasa itu bisa tiba-tiba juga berubah arah gitu kan karena situasinya. Nah, jadi situasi ini sebetulnya penuh ketidakpastian, tetapi ketidakpastian ini kalau saya mengambil hikmahnya gitu kan, inilah yang membuat kita harus justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, keluarga kita, semuanya itu harus semakin dekat dengan situasi ini, bukan karena soal ketakutan, tetapi marilah kita tunjukkan bahwa situasi ini yang terjadi sekarang ini sesungguhnya bagian daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia untuk mengingatnya dan berbuat baik gitu kan. Jadi kita tentu nggak juga mampu lah melakukan perubahan yang luar biasa besar dengan mendadak gitu kan. Tetapi maksudnya situasi hari-hari ya. Jadi ada orang yang mengaku tidak mempan disuap, tetapi dia punya tanggung jawab misalnya untuk pertahanan, itu kan ngeri banget gitu kan, ada suap-suapan begitu. Polisi sama tentara masih berantem juga gitu kan di media massa begitu. Kemudian juga Papua sudah banyak korban, tetapi masih banyak juga yang berbeda pendapat gitu kan karena soal penanganannya dan cara. Belum lagi terlalu banyak hal lah kalau kita bahas yang seperti itu gitu kan. Jadi saya nih pengen ngajak pojoknya saja gitu kan, dengan marilah kita terima persoalan-persoalan yang ada ini, bukan diterima kemudian kita anggap sebagai zaman normal gitu kan, tetapi kita terima sebagai bagian daripada hal yang harus kita perbaiki gitu kan. Dan ini semua sesungguhnya harus menjadikan kita semakin menjadi orang yang baik, berkebajikan, kemudian juga terus memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan bagi kita semua bisa terus selamat dan memperbaiki diri dan menjadi lebih baik, dan bangsa ini juga selamat dari krisis dan pandemi ini, sehingga kalaupun banyak keterbatasan yang sekarang terjadi, marilah keterbatasan itu justru dipandang sebagai bagian daripada yang memaksa kita untuk terus memperbaiki diri, sehingga kita terus berada dalam keimanan, kebajikan, dan selalu berusaha berbuat baik.
Saya kira itu gitu kan intinya kenapa mari kita fokus kepada terus memperbaiki diri, mulai dari keluarga, diri kita masing-masing dan keimanan kita. Sehingga kita semoga bisa terus selamat dan memperbaiki diri. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.